Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial JavaScript. Di video kali ini, sesuai dengan judul, kita akan membahas tentang semikolon. Jadi di JavaScript sendiri ini lebih mirip ke Python. Jadi di Python maupun JavaScript itu dia tidak pakai semikolon. Tapi kalau di Python itu memang tidak pakai ya, kalau seingat saya. Tapi kalau di JavaScript, si semikolon ini dia itu adalah opsional. Jadi semikolon sama dengan opsional. Jadi dia itu boleh dipakai, boleh juga tidak, dan memang ada dua kubunya dan ada perdebatannya begitu. Jadi di sini ada yang pro dengan penggunaan semikolon dan ada juga yang tidak. Di sini karena kan si JavaScript ini punya ada istilahnya itu ASI. ASI ini adalah kepanjangan dari automatic semikolon insertion, begini. Jadi sesuai namanya, dia ini adalah aturan ya. Kalau saya bilang itu aturan, setahu saya dari yang saya riset. Ini adalah aturan di mana saat tidak ada semikolon dan itu adalah akhir baris, maka dia otomatis memasukkan semikolon. Tapi di sini dia bukan sebuah fitur, dia lebih ke aturan dari JavaScript-nya sendiri. Oke. Sekarang kita lanjut ke pro dan kontranya ya mungkin ya. Jadi ada yang pro. Jadi yang pro ini biasanya menganut prinsip dry. Jadi dry ini adalah kepanjangan singkatan dari don't repeat yourself. Jadi maksudnya di sini adalah jangan lakukan hal yang berulang-ulang yang seharusnya tidak perlu. Jadi kan karena dia opsional di sini ya. Jadi kalau kalian nggak pakai sekalipun, contohnya di sini kita pakai console log yang biasa kita pakai di sini. Semikolon off di sini ya saya bilang ya. Nah, oke. Di sini kita coba jalankan dan tidak ada error sama sekali. Dia berjalan dengan normal begitu kan. Begitulah kenapa katanya semikolon itu nggak usah dipakai begitu. Tapi karena si ASI ini adalah sebuah aturan dari JavaScript-nya, tentunya ada aturan-aturan lainnya bagaimana dia si JavaScript itu menghandle si semikolonnya, kapan dia masukin semikolonnya secara otomatis, atau bahasa sederhananya bagaimana si ASI ini nantinya akan tertrigger. Jadi mungkin kalau dari contoh ini terlihat gak bakal ada masalah ya. Tapi saya kasih contoh sekali lagi, mungkin banyak contohnya karena aturannya ini lebih dari dua ini aja ya, banyak yang lain. Tapi mungkin cukup batas ini aja untuk contoh aja di sini. Di sini misalkan saya punya variabel A. Saya namanya itu var AB sebenarnya. AC, AD bebas lah. Di sini B. Kalau yang saya tulis di sini sama dengan, lalu di bawahnya lagi saya tulis lagi isinya adalah sebuah string, kemudian di sini isinya adalah NCNL atau nama mahasiswa atau nama aja lah, nama begini. Oke, sekarang di sini saya maunya ini adalah si AB ini satu variabel, dan ini kalau dijalankan seharusnya nggak error ya. Ya, nggak ada error kan? Tapi di sini saat saya mau mengoutputkan si variabelnya, jadi di sini saya outputkan datanya si variabel A ya. A begini ya. Lalu yang terjadi adalah dia undefined. Padahal saya inginnya ini ada ini loh, nama loh di A ini. Karena saya maunya variabel ini namanya AB sebenarnya, tapi saya buat di baris baru. Jadi dari sini kita tahu kalau treatment yang terjadi adalah
si ASI-nya nanti akan men-trigger dan mengakibatkan ini jadi dua variabel. Jadi ketika saya outputkan dia ke B, maka isinya adalah nama. Jadi A dan B ini adalah dua variabel yang berbeda. Nah, itulah yang dikatakan oleh si Mbah Google. Ini pendapat dari kubu sebelah. Jadi kubu yang mengatakan kalau hukumnya semikolon itu adalah wajib, begitu. Oke, di sini saya punya dua resource dari google.github.io. Jadi di sini ada dua. Yang pertama adalah versi XML, yang kedua adalah versi HTML yang intinya mengatakan hal yang sama. Katanya semikolon itu harus digunakan, selalu gunakan ya. Dan katanya relying on implicit insertion can cause subtle hard to debug problems. Don't do it, you're better than that. Oke. Jadi sederhananya katanya itu ketika kalian bergantung kepada si ASI ini bisa mengakibatkan error minor, error yang penyebabnya itu sebenarnya receh. Kalian lupa semikolon sebiji loh, gini loh, kayak katanya itu. Tapi saat kalian melakukan debug, mencari si errornya itu bisa makan waktu berjam-jam atau mungkin berminggu-minggu atau berhari-hari. Itu tergantung dari hoki atau kemampuan kalian. Ya seharusnya kalau kalian selalu pakai satu titik satu karakter ini, itu bisa meminimalisir resiko errornya loh. Makanya di sini banyak yang prefer ke Mbah Google ya. Dan ini sebenarnya pernah terjadi di GitHub-nya Bootstrap, saya pernah lihat. Itu ada error ketika meminify, mengecilkan size gitu, minify, dan terjadi error karena si semikolon ini. Itulah kenapa harus selalu dipakai. Kalau saya selalu pakai begitu. Tapi bukan berarti kalian nggak boleh nggak pakai. Mungkin ada beberapa tempat yang ini aturannya dia malah sebaliknya dari si Mbah Google ini. Katanya nggak usah pakai semikolon begitu. Dan itu sesuaikan juga dengan gaya ngoding kalian. Mungkin cukup sampai di sini ya. Nanti bakal saya kasih referensi untuk link ini, link si Mbah Google ya. Kemudian saya kasih juga link untuk yang mau nggak pakai semikolon. Nanti saya kasih referensi aturan-aturan si ASI ini, gimana dia ke trigger, gimana dia bekerja begitu. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.